Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini akan membahas strategi pembelajaran membaca di SD dengan strategi PQ4R. Dengan saya Dewi Septiani Nurpianti dari SD 19D. Di mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi dengan dosen pengampu Ibu Sri Wulan Anggraini. Langsung saja pembahasannya. Strategi PQ4R yaitu Review, Question, Read, Reflect, Recite, and Review. Nah, apa sih PQ4R itu? PQ4R adalah suatu metode membaca yang digunakan untuk membantu siswa berpikir kritis dengan memanfaatkan daya ingat sehingga dapat membantu siswa memahami suatu bacaan. Adapun tahapan dalam metode PQ4R ini dilaksanakan dalam 6 tahapan, yaitu yang pertama membaca sekilas, yang kedua membuat pertanyaan, ketiga membaca, keempat merefleksikan, kelima menceritakan kembali, keenam meninjau kembali. Nah, apa saja sih langkah-langkah metode PQ4R ini? Mau tahu? Cekidot! Apa kabar anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, silakan berdoa. Berdoa selesai. Nah, hari ini Bu Cinta akan menjelaskan tentang apa ini? Manusia dan peristiwa alam. Manusia dan peristiwa alam. Sebelum kita membahas manusia dan peristiwa alam lebih lanjut, Bu Cinta mau tanya, minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Hujan. Hujan, bagus, tentang hujan ya. Nah, untuk pembahasan hari ini masih seputar manusia dan peristiwa alam. Nah, lebih baik, lebih lanjut, silakan kalian buka buku kalian di halaman 75. Nah, halaman 75 ya. Kita lihat manusia dan peristiwa alam. Nah, silakan setelah kalian buka bukunya, kalian baca dengan seksama, kalian pahami makna dari baca dan gambar ini. Kemudian silakan kalian temukan apa sih ide pokok atau makna dari gambar yang ada di halaman ini. Mengerti ya? Mengerti. Nanti silakan kalian tulis makna atau ide pokok dari wacana atau gambar yang ada di buku ini. Nah, sudah kalian temukan apa ide pokok atau makna dari gambar ini? Peristiwa banjir. Peristiwa banjir. Ya, peristiwa banjir di mana ini? Kota Jakarta. Ya, betul sekali. Ternyata dari gambar dan wacana yang kita baca dengan sesama ini, ide pokok dari gambar ini ternyata mengenai peristiwa banjir. Nah, kemudian selanjutnya setelah kalian menemukan ide pokoknya, silakan kalian tuliskan beberapa pertanyaan mengenai gambar peristiwa banjir ini. Silakan buat pertanyaan, kemudian kalian jawab apa pertanyaan yang sudah kalian buat. Mengerti? Mengerti. Silakan dikerjakan untuk membuat pertanyaannya. Sudah selesai ya membuat pertanyaannya? Sudah. Baik, coba Rizka silakan sebutkan pertanyaan apa yang sudah kamu buat, berikut jawabannya. Aku punya 2 pertanyaan. Baik. Yang pertama, apa penyebab banjir? Jawabannya, karena ulah manusia. Karena ulah manusia. Yang kedua, bagaimana kita mencegah banjir? Jawabannya, menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai. Nah, bagus sekali pertanyaan Rizka tadi. Yang pertama, apa penyebab banjir ya? Ya. Jawabannya karena Ulah manusia. Yang kedua, bagaimana kita mencegah banjir? Bagaimana kita mencegah banjir? Yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, betul sekali. Kenapa sih banjir di sini ulah manusia? Karena banjir ini jika tidak terjadi karena ulah manusia, pastinya air sungai di sini akan mengalir secara lancar. Apa saja sih penyebabnya? Di antaranya penggundulan lahan hutan, kemudian pembangunan
lahan beton. Jadi ya itu adalah ulah manusia yang menyebabkan banjir. Setelah kita membahas mengenai peristiwa banjir, sekarang Ibu minta Rizka untuk membuat intisari atau kesimpulan dari pembahasan kita mengenai manusia dan peristiwa alam, yaitu peristiwa banjir. Sudah selesai Rizka membuat kesimpulan intisarinya? Sudah. Silakan dibacakan dengan suara lantang dan jelas. Kesimpulannya, peristiwa banjir terjadi di wilayah Jakarta. Banjir erat kaitannya dengan perilaku manusia. Pengundulan hutan, pembangunan lantai beton adalah contoh kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian air. Ya, bagus sekali ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa kita harus selalu menjaga kelestarian air. Di mana? Kenapa? Karena banjir ini kan merupakan akibat air yang menguap ya. Nah, air yang menguap di sini, kalau kita sebagai manusia menjaga kelestarian air dan kelestarian lingkungan, tentu saja tidak terjadi peristiwa banjir. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Baik, jika sudah jelas ataupun kurang jelas, nanti kalian bisa baca kembali wacana yang ada di buku halaman 75 mengenai manusia dan peristiwa alam. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.